Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala. Wa rahimakumullah. Banyak yang bertanya kepada kami, apakah anak kecil yang berbaris di shaf orang-orang dewasa itu memutus shaf? Ya. Ya rahimakumullah. Para ulama di sini membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, anak kecil yang belum mumayyiz. Yang kedua, anak kecil yang telah mumayyiz. Apakah atau umur berapakah mumayyiz itu? Pendapat jumhur ulama, seorang anak dihitung berumur mumayyiz ya, adalah ketika dia berumur 7 tahun. Nah, ini pendapat jumhurul ulama ya. Jadi setiap anak yang berumur 7 tahun sampai sebelum balik, maka dia disebut mumayyiz ya. Ini yang pertama, pengertian dari mumayyiz. Atau pengertian yang kedua, mumayyiz itu ketika seorang anak diberikan sesuatu yang berbahaya ya, misal didekatkan dengan api, dia tidak berani megang, maka dia dihitung mumayyiz meskipun umurnya belum 7 tahun ya. Ini yang pertama, anak kecil yang mumayyiz. Untuk anak kecil yang mumayyiz ya, para ulama di sini menyebutkan sah sholatnya jika mereka berbaris. Saya ulangi, sah sholatnya dan orang-orang yang dewasa di barisan itu sah, tidak memutus shaf yang ada. Karena apa? Karena dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Meskipun nanti pada sholatnya dia tengok sana, tengok sini, gerak sana, gerak sini, itu tidak akan menyebabkan kebatalan dari ya, anak tadi. Ya. Hanya saja para ulama menyebutkan sebaiknya diselang-seling ya. Dewasa, anak, dewasa, anak, dewasa, anak, seperti itu. Apa fungsinya? Selain menjadikan sang anak tadi bisa mengerem supaya tidak main-main dalam sholatnya ya, karena segan di sampingnya orang dewasa. Yang kedua, agar seorang anak tadi bisa mencontoh gerakan dari orang dewasa yang berada di sampingnya. Jadi ini pendapat ulama menambahkan sebaiknya anak-anak mumayyiz ini ya, dia diletakkan ya secara berseling-seling, dewasa, anak-anak, dewasa, anak-anak. Jangan diletakkan di belakang sendiri, nanti mereka main-main dalam gerakan sholatnya. Atau boleh mereka dibariskan sendiri, tapi nanti ada orang dewasa yang mendampingi, misalnya samping kanan, tengah, dan kiri. Nah, jadi mereka bisa mengerem kalau ingin mainan. Nah, jadi anak-anak yang sudah mumayyiz, yakni umur 7 tahun, ini pendapat yang mu'tabar. Yang kedua pendapatnya, sebagian ulama mengatakan jika dia sudah bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak, maka sah hukumnya bagi mereka untuk berdiri di shaf barisan ya, orang-orang dewasa. Adapun anak-anak yang sebelum mumayyiz kurang dari 7 tahun ya, secara fikih mereka juga sah jika ya berbaris di antara shaf orang dewasa. Maknanya mereka tidak memutus sholat tadi. Hanya saja khusus yang ghairu mumayyiz atau yang sebelum mumayyiz itu sebaiknya mereka diagak pinggirkan di samping orang tuanya. Misalnya shaf terakhir nomor 12, maka yang 11 itu bapaknya. Sehingga apa? Nanti dia bisa mencontoh bapaknya dan tidak terlalu banyak main. Karena khawatir nanti kalau yang belum mumayyiz dia lari-lari, ada shaf yang kosong ya. Tapi kalau anak-anak yang mumayyiz, meskipun dia sholatnya belum khusyuk, terlihat tengok sana tengok sini ya, secara fikih dia hukumnya sah dan tidak perlu mengurang sholatnya karena mereka sudah layak untuk menuju ke masjid. Jadi banyak sekali beberapa riwayat yang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW itu pernah yukhafif ya, pernah meringankan bacaan sholat karena mendengar anak kecil yang menangis. Kemudian Rasulullah mempercepat bacaannya karena khawatir nanti ibunya tidak khusyuk dalam sholatnya, nanti ibunya terganggu dengan tangisan tadi ya, sehingga
Rasulullah mempercepat bacaan sholatnya. Jika membawa anak kecil, ya, itu dilarang dalam Islam, ya, tentu, ya, Rasulullah tidak akan mempercepat sholatnya, dan Rasulullah akan menyampaikan, Bu, besok jangan bawa anak kecil lagi. Ternyata tidak ada hadis itu. Disinilah kemudian para ulama menyebutkan sebagai landasan hukum bolehnya seorang ibu membawa anak ke masjid meskipun belum mumayyiz. Makanya sangat disayangkan kalau ada masjid-masjid ada tulisan dilarang membawa anak kecil karena mengganggu. Ya, memang umur mereka seperti itu, toh mereka tidak berdosa. Hanya kalau memang orang tua bisa memahamkan anak bahwa di masjid itu tempatnya ibadah, bukan tempat main-main, itu lebih utama. Tapi jangan dijauhkan anak dari masjid. Karena hadis yang mengatakan jauhkanlah, ya, anak-anakmu dari masjid. Hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Ya, jadi sebaiknya masjid-masjid yang membuat tulisan dilarang bawa anak kecil, ya, itu sebaiknya kita kaji lagi secara fikih. Bagaimana kok kita bisa mengungkapkan seperti itu? Ya, nanti anak kita tidak ke masjid, justru, ya, main ke tempat-tempat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka rahimakumullah, ya, anak kecil apalagi sudah mumayyiz, berarti umur 7 tahun, jika dia berdiri di shaf itu tidak memutus barisan. Hatta kalau anak kecil belum mumayyiz sekalipun, kalau emang dia tenang di barisan itu tidak memutus shaf, ya, karena memang mereka ada anjuran, ya, untuk diajari bagaimana gerakan-gerakan sholat yang ada. Ya, karena Ibnu Abbas itu ketika kecil juga ikut sholat dengan Rasulullah, dan Rasulullah tidak merintahkan sahabat untuk mengulang sholatnya. Ini maknanya bahwa anak kecil yang sudah mumayyiz itu boleh untuk berdiri di antara shaf-shaf dari kaum muslimin yang ada. Demikian yang bisa kami bahas, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan pada hati kita, ya, untuk menerima keberadaan anak kecil yang berada di masjid. Mungkin saat ini mereka ribut, mungkin saat ini dia membuat kita tidak khusyuk, tapi insya Allah beberapa tahun ke depan mereka lah yang akan menjadi pengganti kita di saat kita kelak sudah lemah, tidak lagi punya kemampuan untuk memakmurkan masjid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.